Bab 70 Pendekar yang Sejati. Bab 70 Pendekar yang Sejati. Semua orang berdiri di ujung tebing jurang itu. Tak ada seorang pun yang berani mengeluarkan kata-kata. Pertarungan para naga yang berakhir tak terduga. Perasaan campur aduk pasti akan muncul di hati manusia yang menyaksikan kejadian di puncak Taisan ini. Kagum, takut, sedih, marah dan entah apa lagi. Peristiwa yang berlangsung sedemikian cepat namun terasa begitu lama, bagaikan bintang jatuh, bercahaya menyilaukan, namun kemudian hilang tak membekas. Berapa ribu orang yang mati saat ini? Berapa banyak tubuh terkapar tak bernyawa yang ada di tempat ini? Berapa tinggi banjir darah yang menggenang membasahi alas kaki? Berapa banyak nyawa terbuang? Berapa banyak jiwa terhempas? Berapa banyak air mata tertumpahkan? Kadang-kadang manusia berperang untuk alasan yang tidak jelas sama sekali. Kadang-kadang mereka bahkan saling membunuh tanpa membutuhkan alasan. Kebencian, seperti cinta, kadang memang tidak memerlukan alasan. Demi cinta orang rela membunuh, karena kebencian pula orang berani membunuh. Lalu apa beda cinta dan kebencian? Suma Sun hanya duduk bersila. Air matanya menetes tak terbendung. Walaupun berat menerima kenyataan ini, ia telah rela, dan ia telah mengerti. Sahabat terbaiknya itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya, demi mengakhiri semua ini. Mengakhiri semua kebencian ini, mengakhiri semua rasa haus dan lapar akan kekuasaan. Chiosan telah mengetahui siapa otak besar di balik semua kejadian ini. Pastilah salah satu di antara ketiga orang yang terjatuh dengannya ke dalam jurang. Atau bisa juga ketiga-tiganya adalah otak besar yang sebenarnya. Suma Sun pun paham bahwa Chiosan tidak melihat pada jalan lain selain mengorbankan dirinya. Toh jika ia menang dan berhasil membunuh si otak besar, fitnah terhadap dirinya tak akan terhapuskan. Akan masih banyak orang yang percaya bahwa Chiosan adalah si otak besar. Oleh sebab itu akan terjadi banyak juga pembalasan dendam. Akan ada banyak orang yang mencari dirinya, yang dendam atas perbuatannya, dan yang ingin membalaskan sakit hatinya. Chiosan telah menjadi musuh semua orang, dikarenakan fitnah yang keji. Dari segala sisi manapun, tak ada jalan keluar terbaik kecuali mengorbankan dirinya. Walaupun ia memenangkan pertempuran secara jasad, Chiosan akan tetap kalah dalam bertempur secara akal. Si otak besar telah mengalahkannya dalam hal ini. Oleh sebab itu Chiosan memilih untuk mati bersama-sama dengan musuhnya. Tak ada lagi ada si otak besar, dan tak akan ada lagi fitnah atas namanya. Semua berakhir saat itu. Detik itu ketika mereka berempat jatuh ke jurang itu. Suma Sun yakin kemungkinan besar otak dari segala otak kejadian keji yang terjadi di dunia Kangou itu pastilah perbuatan ketiga orang itu. Hong Taisu dari Xiao Lim Pai, Lau Kang Bunjin dari Butong Pai, dan Bigoat Nikou dari Gobi Pai. Dua kejadian berdarah dari masa lalu Chiosan terjadi berhubungan dengan Gobi Pai dan Butong Pai. Orang tua Chiosan melarikan diri dari Gobi Pai lalu meninggal di perjalanan. Mereka pasti menghindari sesuatu atau seseorang di Gobi Pai. Guru Chiosan, Tan Hoat pun meninggal di puncak gunung Butongsan. Entah takdir apa yang melekat pada diri sahabat baiknya itu. Entah rahasia apa yang tersimpan di dalam hidupnya yang singkat namun mengagumkan itu. Tak ada seorang pun yang tahu. Dalam hati, Suma Sun bertekad untuk mengungkapkan semua rahasia dan teka-teki ini. Ia berhutang nyawa pada sahabatnya itu. Tanpa berhutang nyawa pun, ia akan melakukannya. Karena Chiosan adalah sahabatnya. Kata sahabat saja sudah cukup bagi seseorang untuk mengorbankan jiwa raganya. Malam perlahan pergi, meninggalkan kegelapan dunia untuk sementara. Matahari perlahan muncul untuk menyinari bumi. Cahaya dan kegelapan datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Tak ada manusia yang bahagia sepenuhnya, seperti juga tak ada manusia yang bersedih sepenuhnya. Tangis dan tawa datang silih berganti, bahkan disebabkan oleh alasan yang sama. Pagi menjelang,
Tubuh-tubuh yang bergelimpangan itu satu persatu bergerak. Ternyata mereka tidak mati. Chiosan berbaik hati untuk tidak mengambil nyawa mereka seluruhnya. Siapa yang menyerangnya dengan kejam akan mati mengenaskan. Siapa yang tidak sepenuh hati menyerangnya akan terselamatkan. Walaupun banyak yang cedera parah, banyak yang anggota tubuhnya terbabat putus, banyak yang silatnya musnah, setidaknya Chiosan masih punya hati. Chiosan memang manusia yang punya hati. Sekeji atau sekejam apapun perbuatan orang kepadanya, ia tetap berpegang pada perbuatan gagah. Hari ini semua orang mengakuinya. Dengan segala kemampuannya, Chiosan dapat membunuh mereka semua. Tapi itu tidak dilakukannya, hanya orang yang benar-benar menyerangnya secara membabi buta yang dibunuhnya. Itu pun karena keadaan terpaksa. Hari ini semua orang mengakuinya, bahwa ia pantas mendapat sebutan, Kuncu, pendekar sejati. Entah tuduhan terhadap dirinya salah atau benar, Chiosan telah membuktikan bahwa ia memang adalah seorang kuncu. Beng Liong akhirnya bangkit. Segala lukanya telah pulih, kekuatannya telah kembali. Cao Chenglun telah menceritakan segala hal yang terjadi kepadanya. Air matanya pun menetesi pipinya. Sebenarnya para petarung sejati itu teramat sering menangis, karena kekuatan tubuh mereka sebenarnya adalah untuk menutupi kelembutan hati mereka. Beng Liong berjalan ke tepi jurang. Masih banyak orang yang duduk di sana. Walaupun sinar matahari telah menerangi bumi, gelapnya jurang itu masih saja menakutkan. Ia kehilangan banyak sekali dalam kejadian semalam. Sahabatnya, gurunya, teman-teman seperguruan, kenalan, saudara. Ia hanya bisa tertunduk lesu, berdiri di pinggiran jurang sambil menatap jauh ke dalam lubang bumi yang gelap itu. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Menurut peraturan, apapun yang terjadi, perebutan Bulim Bengcu harus tetap dilaksanakan. Berapapun jumlah orang yang datang, kejadian apapun, acara ini harus tetap berlangsung." Beng Liong serasa tercekat. Begitu pentingkah urusan Bulim Bengcu ini? Padahal kejadian yang jauh lebih dahsyat baru saja terjadi. Tapi orang sudah segera lupa dan kembali ingin membuat pertarungan. Apakah hidup manusia adalah pertarungan itu sendiri? Setiap pemilihan, selalu ada sejenis panitia yang ditugaskan mengurus keperluan acara ini. Mereka telah disumpah untuk berlaku adil, dan tidak turut serta dalam pertarungan. Biasanya berisi tetua-tetua perguruan yang sudah melakukan upacara cuci tangan dari dunia persilatan. Yang ingin ikut, silahkan mendaftar, kata salah seorang tetua. Ada beberapa orang yang maju. Beng Liong kenal siapa mereka. Ia melihat ada yang tulus. Ia melihat ada juga yang mencoba menggunakan kesempatan baik ini untuk menjadi Bengcu. Di saat hampir semua pendekar besar terluka atau mati dalam pertarungan tadi, inilah kesempatan terbaik untuk merebut posisi Bulim Bengcu. Ketua dunia persilatan. Siapa yang tidak tertarik kepada gelar itu? Bahkan orang yang tidak bisa silat pun ingin mendapatkan gelar itu. Gelar yang posisinya hampir sama dengan posisi kaisar sendiri. Beng Liong maju. Ia mendaftarkan dirinya. Ia tidak rela posisi yang begitu terhormat itu jatuh ke tangan orang yang tidak pantas menerimanya. Ada Sumasun. Tapi Dewa Pedang itu telah kehilangan seluruh kemampuannya. Ada Kim Taiyap, tapi Dewa Pedang itu sudah mengumumkan pengunduran dirinya. Ada beberapa pendekar besar yang ia kenal yang maju mendaftarkan diri mereka pula. Tapi ketulusan dan keluhuran mereka masih disangsikan oleh Beng Liong. Akhirnya ia maju. Jika Chiosan masih ada, pasti sahabatnya itu akan memintanya untuk maju. Yang tersisa sekarang adalah para pesilat-pesilat dunia hitam yang memanfaatkan kesempatan baik ini untuk merebut posisi Bengcu. Beng Liong tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia tak mampu membayangkan jika dunia persilatan kacau balau dipimpin oleh mereka. Segera para pendaftar mulai mendaftarkan diri. Begitu pendaftaran ditutup tepat tengah hari,
Sudah ada 138 orang yang mencalonkan dirinya. Pertandingan akan diadakan tepat 1 jam dari sekarang. Diadakan di puncak tertinggi Taishan. Para Huan, orang gagah, sekalian pasti tahu tempatnya. Silahkan bergegas ke sana. Siapa yang terlambat, namanya akan dicoret. Begitu kata-kata diumumkan, semua orang lalu berkelebat ke tempat itu. Dibutuhkan waktu beberapa lama untuk bisa sampai ke puncak Taishan. Oleh sebab itu masing-masing peserta harus mengandalkan ginkangnya agar tidak sampai terlambat sampai di sana. Akhirlah sampai juga para peserta di puncak Taishan. Pemandangan di sana sangat indah. Dunia terasa begitu kecil dilihat dari puncak gunung. Mungkin itulah sebabnya banyak orang suka menyepi ke pegunungan, untuk sekedar melepaskan diri dari kungkungan dunia yang membuat hidupnya serasa kerdil. Di puncak gunung, manusia akan lebih merasakan kemanusiaannya. Di sini pula, orang bisa merasakan hakikat kehidupan jika mau sedikit merenung dan berpikir. Pantas saja perebutan Bulim Bengcu diadakan di sini. Kini mereka semua berada di halaman sebuah kuil yang sangat luas. Begitu luasnya sampai-sampai pintu bangunan utama tidak dapat terlihat dari pintu gerbang. Para petarung telah tiba, para penonton pun telah tiba. Pertarungan akan diadakan berbarengan sekaligus. Silakan 138 peserta maju ke depan. Mereka semua maju. Peraturan pertempuran adalah seluruh peserta bertarung di satu tempat secara bersamaan. Lalu salah satu tetua yang mengurus pertandingan membacakan hasil undian. Beng Liong mendapatkan lawan seorang dari kaum Liok Lim bernama Su Pangtu. Dia ini adalah Raja Golok yang menguasai daerah Kanton. Silahkan, kata Beng Liong sambil menjura. Tanpa basa-basi lagi Su Pangtu menggerakkan goloknya. Tidak percuma ia dijuluki Raja Golok dari selatan. Gerakannya penuh tenaga, cepat, dan ganas. Beng Liong menghadapinya dengan pedang. Tangannya bergerak melepaskan pedang dari sarungnya. Ilmu pedang Tai Kek, sebuah ilmu pedang sempurna yang dibawakan oleh pesilat dengan bakat sempurna. Kata orang tidak ada ilmu silat yang sempurna di dunia ini. Orang itu pasti belum melihat Beng Liong. Gerakannya terlihat lambat dan perlahan. Ketika golok Su Pangtu datang, semua orang menyangka golok itu akan membabat putus leher Beng Liong. Tapi dengan sebuah gerakan sempurna, golok itu lewat begitu saja di hadapannya, dan pedangnya sudah mengancung ke depan. Tidak ada waktu bagi Su Pangtu untuk menghentikan gerakannya, karena tidak mungkin baginya untuk berhenti secara tiba-tiba saat bergerak maju secepat itu. Tahu-tahu pedang Beng Liong telah mengarah ke dadanya. Untunglah Beng Liong tidak pernah mau membunuh orang. Ia lalu menarik pedangnya. Dalam sekejap mata, pedang itu telah kembali berada di sarungnya. Secepat ketika pedang itu pertama kali ia cabut. Melihat Beng Liong telah memasukkan pedangnya ke sarung, bukannya bersyukur bahwa Beng Liong telah mengasihaninya, Su Pangtu malah melihat ini sebagai kesempatan besar. Sebuah sabetan ia lancarkan untuk membabat pinggang Beng Liong. Melihat ini Beng Liong tidak kaget dan tidak pula heran. Ia telah sering menghadapi orang-orang seperti ini. Malahan ia telah menduga Su Pangtu akan berlaku curang seperti ini. Tebasan golok itu ditangkisnya tanpa mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu dengan sebuah gerakan lembut khas Tai Kek Kun, telapak tangan kirinya telah memutar pergelangan tangan Su Pangtu yang memegang golok. Hasilnya adalah Su Pangtu merasakan ada sebuah gelombang tenaga aneh dalam dirinya sendiri yang membuat gerakan tubuhnya serasa dipelintir. Tubuhnya berjumpalitan tak keruan seperti ada gelombang besar yang menghempaskannya. Inilah kehebatan Tai Kek Kun yang mampu menggunakan besarnya tenaga lawan untuk menyerang sang lawan itu sendiri. Begitu si Raja Golok dari selatan ini berputar tak karuan di udara, Beng Liong melompat tinggi dan melakukan sebuah tendangan. Gerakan ini juga terlihat sangat lambat dan tak bertenaga, tapi akibatnya adalah Su Pangtu terlempar bertombak-tombak jauhnya dengan tulang patah-patah. Pergelangan tangannya yang tadi diserang oleh Tai Kek Kunnya Beng Liong sejak saat ini sampai selamanya tak akan bisa ia gunakan lagi. Ia hanya bisa merintih kesakitan. Karena kasihan, Beng Liong menghampirinya.
Tuan, silahkan makan pil ini. Mudah-mudahan bisa mengurangi sakit dan bisa segera menyembuhkan luka Tuan. Pil akar bumi adalah salah satu obat mujarab ciptaan Tio Samhong yang khasiatnya tidak diragukan lagi. Resep pembuatan pil ini adalah salah satu dari berbagai macam rahasia Butong Pai yang dijaga ketat dan tidak pernah diajarkan kepada orang luar Butong Pai. Dengan wajah cemberut sambil meringis menahan sakit, Su Pangtu menerima dan menelan obat itu. "Terima kasih telah mengalah," kata Beng Liong sambil menjura. Lalu ia melangkah pergi, menghadapi manusia angkuh macam Su Pangtu. Beng Liong hanya tersenyum. Mengakui kekalahan bukanlah hal yang mudah bagi orang-orang Kamou. Pemenang pertama adalah Butong Pai Eng Hiong Beng Liong, teriak salah seorang tetua memberi pengumuman. Beng Liong duduk istirahat, matanya memandang kepada pertandingan lain yang tidak kalah dahsyat. Matanya tertumbuk kepada sosok Cao Cheng Lun. Pemuda ini yang tadi diminta Cio San untuk menjaganya. Rupanya pemuda itu ikut juga dalam pertarungan Bulim Beng Cu ini. Keluarga Cao terkenal dengan ilmu tinju mereka yang dahsyat. Hui Liong Chiang Hoat, ilmu pukulan naga terbang. Namanya yang sangar tentu saja bukan nama kosong. Ilmu telah menggetarkan Tionggoan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Kakek buyut dari Cao Cheng Lun adalah pendekar besar yang sempat diangkat sebagai salah satu pelindung keluarga kaisar. Bisa dibayangkan betapa hebatnya ilmu keluarga Cao ini. Dan Cao Cheng Lun sebagai salah satu pewarisnya, memang tidak mengecewakan. Lawan Cao Cheng Lun adalah Gan Xiaoya, Tuan Muda Gan. Nama aslinya tidak ada orang yang tahu. Orang hanya tahu si marganya saja. Seluruh anggota keluarga Gan memang tidak ada memiliki nama. Tuan Besar Gan, Nyonya Gan, Nona Gan, Tuan Muda Gan. Keluarga Gan ini adalah sebuah keluarga aneh yang hidupnya berpindah-pindah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Herannya mereka memiliki harta kekayaan yang sangat banyak sehingga setiap rumah atau tempat tinggal yang mereka tempati selalu adalah tempat tinggal mewah dan mahal. Hebatnya lagi, setiap mereka pindah, rumah yang lama mereka biarkan saja terbengkalai. Padahal rumah itu mereka beli dengan harga mahal. Keanehan keluarga ini masih ditambah lagi dengan tidak jelasnya asal-usul mereka. Semua orang tahu keluarga Gan, tapi tak ada yang tahu asal-usul mereka, pekerjaan mereka, dan lain-lain. Lebih-lebih tak ada yang tahu pula asal-usul ilmu silat mereka yang aneh. Kini salah satu anggota keluarga itu sedang bertarung dengan Cao Cheng Lun. Mereka hanya duduk saja di pinggiran sambil menyoraki memberi semangat kepada Gan Xiaoya. "Ayo hajar dia, nak," kata Tuan Besar Gan. "Ayo Koko, kakak, semangat," kata Gan Xiaokia. Tidak ada pula yang tahu nama-nama jurus keluarga Gan. Yang orang-orang tahu jurus-jurus ini tidak kalah hebat dan tidak kalah tenar dengan ilmu-ilmu silat perguruan besar. Telapak tangan Gan Xiaoya berwarna merah menyala. Sama seperti bajunya, keluarga Gan selalu memakai baju merah. Telapak itu menyambar-nyambar mengeluarkan suara, "Wut, wut." Cao Cheng Lun menghindari serangan telapak itu dengan lincah. Mereka sama-sama muda, sama-sama dari keluarga terkenal, sama-sama sakti pula. Pemuda Cao ini mengepalkan tinjunya. Suara yang keluar dari tinju yang ia lancarkan juga terdengar menakutkan. Wum, wum. Ia tidak berani menerima telapak Gan Xiaoya yang bercahaya merah itu karena khawatir beracun. Ia hanya berusaha menghindarinya sambil mencoba mengirimkan tinjunya yang terkenal itu. Tinju itu bisa menghancurkan batu tanpa menyentuhnya. Sayangnya batu bukan manusia yang memiliki tenaga dalam, kelincahan, dan akal pikiran. Karena itu Cao Cheng Lun sampai saat ini belum mampu menundukkan Gan Xiaoya. Malahan sekarang ia berada dalam posisi terdesak. Gan Xiaoya ternyata memiliki pergerakan aneh yang keluar dari dasar-dasar teori ilmu silat. Gerakan silatnya seperti tanpa kuda-kuda dan hanya melayang-layang saja. Padahal dari telapak tangannya mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Hal ini tidak mungkin terjadi jika Gan Xiaoya tidak memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Sudah puluhan jurus mereka lalui, kini mendekati jurus ke-100.
pergerakan Gan Xiaoya semakin lincah. Telapak tangannya yang berwarna merah semakin terlihat menyala bagaikan bara api yang mengincar segala titik di tubuh Ko Chenglun. Pemuda Si, marga, kau ini pun tidak kalah hebatnya bergerak. Satu serangan telapak tangan Gan Xiaoya dihadapinya pula dengan tinju naga terbang milik keluarganya. Suara dentuman terdengar menggelegar saat pertemuan tenaga kedua orang pemuda berbakat ini. Gan Xiaoya terlempar 5 langkah sedangkan Cao Chenglun terlempar 7 langkah. Mereka berdua tidak terluka dalam, malah sebaliknya semakin bersemangat. Ayo nak, hantam lagi. Begitu Gan Ongya, Tuan Besar, memberi semangat pada anaknya. Si anak dengan serta-merta langsung bergerak penuh semangat menyerang Cao Chenglun. Kecepatan lesatannya ini boleh dibilang sudah hampir mendekati kecepatan ginkang pendekar-pendekar terkemuka. Cao Chenglun yang semakin terdesak, melihat datangnya sebuah serangan dahsyat yang kini mengurung semua pergerakannya. Telapak Gan Xiaoya seperti ada di mana-mana. Ke kiri, telapak itu menghujam. Ke kanan, telapak itu menghantam. Mundur pun telapak itu masih mengincar. Karena tak ada jalan lain, terpaksa Cao Chenglun sekali lagi harus mengadu tenaga. Padahal tadi ia telah kehilangan banyak tenaga saat beradu pukulan dengan Gan Xiaoya. Blar. Kali ini Cao Chenglun terhempas 10 langkah. Gan Xiaoya pun terhempas kira-kira 7 atau 8 langkah. Karena Gan Xiaoya terhempasnya lebih sedikit dari Cao Chenglun, maka ia memanfaatkan hal ini dengan melesat cepat memburu Cao Chenglun. Cao Chenglun masih menyisakan 2 langkah terlempar ke belakang saat dilihatnya Gan Xiaoya sudah melayang ke depan mengincar kakinya. Ternyata sejak beradu tenaga sampai 2 kali tadi, Gan Xiaoya bisa memecahkan rahasia kekuatan Cao Chenglun. Memang, inti tenaga dari tinju naga terbang sebenarnya pada kuatnya kuda-kuda. Oleh karena itu Gan Xiaoya langsung menyerang kaki Cao Chenglun. Gaya serangannya pun aneh, seperti ular yang merayap di atas tanah. Tubuhnya terlihat melayang rendah hampir menyentuh tanah pula. Dengan kecepatan yang teramat tinggi, ia menyusur tanah dan langsung mengincar tempurung lutut Cao Chenglun. Karena masih terlempar oleh dahsyatnya benturan tenaga tadi, tidak ada jalan lain bagi Cao Chenglun selain mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tempurung lututnya itu. Telapak tangan Gan Xiaoya hampir menghantam lutut Cao Chenglun, tapi dalam sepersekian detik gerakannya berubah. Tangannya menyentuh tanah, dan tubuhnya lalu melenting. Sekali salto, kini serangannya berubah menjadi gerakan menendang. Brak! Dada Cao Chenglun terhantam tendangan itu. Darah segar muncrat dari mulutnya. Ia terlempar ke belakang dan terhempas ke tanah. Semua penonton melongo menyaksikan hebatnya gerakan tipuan Gan Xiaoya itu. Begitu cepat, begitu pintar, dan begitu bertenaga. Dengan berat Cao Chenglun berdiri dan menjura. Ia mengaku kalah. Gan Xiaoya pun tertawa dengan santainya. Harap Cao Engyong memaafkan jika Caye keterlaluan, katanya. Justru Caye mengucapkan terima kasih karena belas kasihan Gan Tai Hiap, kata Cao Chenglun. Ah, tidak perlu sungkan. Haha, sampai jumpa lagi, kata Gan Xiaoya sambil tersenyum dan menjura. Ia lalu menghampiri keluarganya yang menyambutnya dengan gembira. Berhasil. Hore. Melihat keluarga seperti ini, tidak ada seorang pun di puncak Taishan ini yang tidak iri. Begitu bahagia, begitu akrab, dan begitu hangat. Beng Liong yang menyaksikan semua ini merasakan suatu perasaan yang aneh. Ada sesuatu dari keluarga ini yang menggelitik rasa keingintahuannya. Di balik senyum, tawa, dan kegembiraan keluarga aneh itu, pasti tersimpan rahasia besar. Pemuda Gan Xiaoya itu mungkin 1-2 tahun lebih muda darinya, tapi ilmunya begitu tinggi, gerakannya aneh dan tenaga dalamnya sungguh dahsyat. Bagaimana pula dengan ayahnya? Tak ada seorang pun di dunia ini yang tahu asal-usul mereka. Keluarga ini seperti muncul begitu saja dari dasar bumi. Dalam 5 tahun ini, nama mereka menjadi tenar, aneh, unik, dan mengagumkan. Walaupun keluarga ini tidak dimasukkan dalam golongan
lurus dalam kalangan bulim. Setidaknya mereka pun tidak termasuk dalam golongan sesat. Satu hal yang membuat Beng Ling kagum adalah perbuatan Gan Xiaoya tadi. Ia dapat saja menghancurkan lutut Cao Cheng Lun. Tenaga dalamnya mampu membuat Cao Cheng Lun cacat seumur hidup. Tapi pada detik terakhir ia merubah gerakannya menjadi sebuah tendangan ke dada. Walaupun titik di dada lebih berbahaya daripada di lutut, serangan tendangan itu tidak berbahaya. Karena Gan Xiaoya telah terlanjur mengumpulkan tenaga di telapak tangannya. Tendangan itu walaupun dahsyat dan berbahaya, setidaknya tidak mengancam jiwa Cao Cheng Lun. Salut. Cao Engyong tidak apa-apa, tanya Beng Liong ketika Cao Cheng Lun menghampirinya dengan terlatih-tatih. Caye baik-baik saja Tai Hiap. Minumlah pil ini, kata Beng Ling sambil mengeluarkan pil sakti Butong Pai. Ah, terima kasih. Caye pun membawa sendiri pil buatan ayahanda, jawab Cao Cheng Lun sambil mengeluarkan bungkusan kecil dari kantongnya. Aha, pil Dewa Bulan. Bagaimana mungkin sampai aku lupa dengan pil terkenal ini? Keluarga kau memang hebat, puji Beng Liong. Apanya yang hebat? Buktinya Caye kalah, kata Cao Cheng Lun sambil tersenyum masam. Pertarungan silat itu selain ilmu, tenaga, dan pengalaman, juga adalah nasib baik, kata Beng Liong. Lanjutnya, berlatihlah lebih keras. Dengan bakat Cao Engyong, aku yakin dalam beberapa tahun saja, Cao Engyong akan menjadi salah satu pendekar terkemuka di dunia Kangou. Terima kasih wejangannya, Beng Tai Hiap, katanya menjura. Panggil aku Liongko saja, Engyong. Ah, Beng Tai Hiap masih memanggil Caye Engyong. Mana berani Caye memanggil Kokop. Haha, baiklah Lun Xiaote, adik Lun. Sambil mengobrol, mereka menyaksikan pertandingan-pertandingan yang terjadi. Beng Liong mempelajari siapa saja lawan yang akan dihadapinya. Ada sekitar 10 lawan berat yang mungkin akan dihadapinya. Yang lain masih di bawah tingkatannya. Walaupun begitu, ia tidak ingin ceroboh meremehkan mereka. Lawan kuat yang paling utama adalah Gan Xiaoya tadi. Ia yakin pemuda unik ini memiliki banyak simpanan yang tidak ia pertunjukkan. Beng Liong menduga, kemungkinan besar tingkatan ilmu Gan Xiaoya ini tidak di bawah dirinya. Tidak gampang mengalahkan lawan seperti Cao Cheng Lun. Walaupun pertandingan tadi mereka lalui dalam sekitar 100 jurus, Beng Liong dapat menduga bahwa Gan Xiaoya melakukannya dengan sengaja, agar orang salah menduga kemampuannya. Pertandingan putaran kedua, Beng Liong mendapatkan lawan seorang kurus kerempeng dan sedikit pendek. Namanya Ho Tai Hoa. Penampilan dapat menipu. Hal ini dipercaya betul oleh Beng Liong. Wajah tirus yang memanjang, agak kurang serasi dengan tubuhnya yang kecil. Senyumnya pun bagaikan ular berbisa. Kadang-kadang memang ada orang yang memiliki senyum yang menawan, ada pula yang menakutkan. Tapi Ho Tai Hoa tidak masuk ke dalam dua golongan ini. Senyumnya masuk ke dalam golongan menjijikkan. Senyum seperti ini walaupun tidak terlalu sering ditemui, tidak pula terlalu sukar untuk dicari padanannya. Senyum menjijikkan seperti ini akan mudah kau temukan pada wajah kekasih yang mengkhianatimu. Beng Liong berusaha keras agar tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang yang dihadapinya ini. Ada sedikit perasaan mual yang ada di perutnya, tapi dengan sedikit menekan perasaannya, rasa mual itu hilang perlahan. Dalam sebuah pertarungan, jiwa dan tubuh mestilah bersih dari segala macam gangguan. Mungkin itu pula lah mengapa Ho Tai Hoa memiliki senyum menjijikkan, agar mengacaukan pikiran musuh yang akan dilawannya. Pertandingan tahap 2 dimulai. Beng Liong memasang kuda-kudanya. Gerakan khas Tai Kep Kun. Satu tangan membuka ke depan dada, tangan yang satunya mengambang ke belakang. Ho Tai Hoa pun memasang kuda-kudanya. Kuda-kuda umum, tidak ada yang mengagumkan dalam kuda-kuda ini. Tapi Beng Liong justru lebih waspada.
Kedua orang ini berdiri berhadapan tanpa melakukan apa-apa, masing-masing menunggu. Padahal pertarungan para peserta yang lain telah dimulai dan terdengar seru. Mereka masih saling memandang. "Silakan Beng Tai Hiap," kata Ho Tai Hoa sambil tersenyum ramah. "Jangan-jangan bila tergigit orang ini, manusia bisa mati keracunan?" Beng Liong tersenyum, lalu menjawab, "Baiklah, awas serangan." Pukulan tapak matahari menyinari bumi. Tidak banyak murid Butong Pai yang menguasai jurus ini, walaupun bukan merupakan bagian dari Tai Kekun. Tapak matahari menyinari bumi sebenarnya adalah salah satu jurus andalan Tio Sam Hong. Dibutuhkan bakat yang sangat besar, tenaga yang sangat kuat, dan latihan yang sangat berat agar bisa menguasai ilmu ini. Jika Tai Kekun berlandaskan yin yang lembut, tapak ini justru berlandaskan yang bertenaga. Itulah kenapa banyak murid Butong Pai yang tidak mampu menguasainya, karena jika dilihat sekilas, Tai Kekun dan tapak ini seperti dua kutub yang berbeda. Padahal justru masing-masing saling mengisi. Beng Liong dengan bakatnya yang besar mampu menguasai jurus tapak ini. Telapak tangannya memancarkan cahaya berwarna kuning keemasan. Siapapun tahu, orang yang terkena sinar itu pasti tak akan punya harapan lagi untuk hidup. Begitu telapak tangan Beng Liong menyambar, Ho Tai Hoa hanya menanti. Ia menanti dan menanti. Bahkan saat telapak itu sudah sangat dekat pun, ia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Bluneng. Telapak itu menghujam dada. Tapi yang diserang tidak merasakan apa-apa. Yang menyerang pun terhenyak kaget. Tenaga sedahsyat itu mampu menghancurkan batu karang sebesar kerbau. Tapi untuk menggesar manusia kecil dan kerempeng itu satu langkah saja tidak mampu. Beng Liong sendiri merasa tenaga yang tadi ia keluarkan seperti musnah dan hilang entah kemana. "Ilmu menghisap matahari?" tanyanya dalam hati. Dengan menggunakan Tai Kekun, ia segera menarik telapak tangannya. Dengan ilmu ini, ia tidak perlu khawatir tangannya akan terus menempel di dada musuhnya itu tanpa bisa ia tarik lagi. "Ah, Anda dari Makau?" tanya Beng Liong. "Aku tak punya hubungan dengan penyembah iblis," jawab Ho Tai Hoa marah, tapi mulutnya masih tersenyum. "Ah, maafkan." Bahkan di saat bertanding seperti ini pun Beng Liong masih sangat sopan. Ia tetap saja bingung dalam hatinya. Hanya orang Makau yang memiliki ilmu menghisap matahari. Selain mereka, Beng Liong belum pernah mendengar ada orang lain yang mampu melakukannya. "Silakan serang lagi," kata Ho Tai Hoa sambil tersenyum. Pantas saja ia menyuruh orang lain untuk menyerangnya. Dengan berdiri diam, ia menerima serangan lawan dan menerima sumbangan tenaga dari lawannya itu. Pertarungan seperti ini tentu saja sangat mengantungkannya. Ia tidak perlu keluar tenaga sama sekali. Orang lain malah memberi tenaga kepadanya. Beng Liong bingung harus melakukan apa-apa. Orang ini tidak menyerang, tidak menghindar, dan bahkan tidak membalas. Jiwa ksatria dalam dirinya membuat ia begitu ragu untuk bergerak. Tapi ia bergerak. Karena jika Beng Liong ingin bergerak, tak ada satupun makhluk di muka bumi yang mampu menghalaunya. Serangannya malah lebih dahsyat lagi dari yang pertama. Semua penonton menahan nafas menanti apa yang terjadi. Gerakan ini bahkan lebih cepat dari kedipan mata manusia. Karena itu para penonton tidak berkedip dari tadi. Sayangnya, tanpa berkedip sekalipun, mereka tentu saja tak mampu melihat dahsyatnya serangan ini. Beng Liong terlalu cepat. Belaang. Betapa dahsyatnya serangan ini sampai bebatuan karang yang ada di belakang Ho Tai Hoa ikut terlempar ke belakang bersama kerikil dan debu. Ia tidak terluka. Bahkan bergeser satu jengkal pun tidak. Padahal dua telapak tangan Beng Liong sudah menghantam dadanya secara bersamaan. Ho Tai Hoa hanya tersenyum. Hanya begitu saja Beng Tai Hiap. Senyumnya bagaikan ular yang telah menjerat mangsanya. Dingin, licin, dan menjijikan. Bersama